Ya, sekarang saya sudah tersambung dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno. Selamat malam, Assalamualaikum, Pak Menteri. Pak Sandi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, angin segar kan begitu berembus kencang ya. Para artis sudah ketemu Presiden, sudah 517 lebih divaksin. Ini menandakan bahwa ada harapan nih, apa jangan-jangan sudah mulailah ini industri hiburan kita dinormalkan kembali, apa new normal seperti itu. Misalnya bioskop-bioskop dibantulah untuk mereka bisa beroperasi seperti sedia kala, nggak kesusahan. Kalau sebelumnya kan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ada, PPKM sehingga harus berapa persen. Ini bagaimana Pak Menteri? Ya, pertama-tama terima kasih Mbak Caca untuk TV One sudah mengundang saya. Saya sudah beberapa kali melakukan diskusi dengan para pelaku seni, insan perfilman, insan musik, dan 17 subsektor lainnya di sektor ekonomi kreatif. Dan harapannya tentunya bagaimana kita bisa segera bangkit dalam satu bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Nah, kebetulan kemarin bertiup angin segar bahwa Bapak Kapolri sesuai dengan arahan Presiden juga sudah mulai merumuskan kebijakan-kebijakan yang tentunya berlandaskan dengan data-data terakhir. Pertama, kita tingkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Kedua adalah peningkatan dan kekuatan testing, tracing, dan treatment. Yang ketiga adalah bagaimana vaksinasi ini diberikan prioritas kepada para pelaku ekonomi kreatif, terutama para pekerja seni. Dan dengan dorongan seperti itu, berdasarkan angka terakhir PPKM skala mikro ini menunjukkan angka penurunan penularan COVID-19, maka event atau acara-acara termasuk bioskop mulai bisa dikaji dari segi penyelenggaraannya, tentunya disesuaikan, disinergikan dengan keadaan situasional daerah setempat, bersinergi dengan kepolisian setempat dan juga bersinergi dengan pemerintah daerah. Nah, ini adalah harapan kita untuk segera mulai membangkitkan ekonomi kita, khususnya ekonomi kreatif, Mbak Caca. Oke, Pak Menteri, sebenarnya kalaulah bioskop ini kan memang agak sulit ya tidak ada pelarangan, tapi ada kebijakan yang menyangkut daerah tertentu. Sempat 50% dari isi bioskop boleh, kemudian diturunkan 25%. Sebenarnya kajian itu seperti apa? Karena ada lagi informasi yang baru, bolehlah banyak, nanti ada genos di dalamnya, ini bagaimana? Jadi kita tentunya sedang merumuskan kebijakan, dan kebijakan ini ada di level daerah. Saya sudah mengidentifikasi sekitar 4 sampai 5 daerah yang sudah siap, di mana kita akan mencoba dalam konsep pilot project, dalam protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Bioskop ini nanti bisa kita melakukan gerakan untuk menonton bareng atau nobar, dengan tentunya satu realita berdasarkan kenormalan baru ini. Nah, yang kedua, teman-teman di industri perfilman kan juga minta stimulus. Nah, ini yang sekarang lagi dikaji, stimulus seperti apa yang betul-betul bisa mendorong bukan hanya dari sisi demand, tapi juga dari sisi supply-nya. Sehingga film-film berkualitas, film-film yang selama ini 1 tahun ini agak kesulitan dalam berproduksi, ini bisa mulai dilakukan satu revival atau satu kebangkitan dari sisi produksinya. Yang ketiga tadi diminta juga dari segi bagaimana kita memvaksinasi para pelaku ekonomi kreatif khususnya di berbagai subsektor. Dan ini Caca, per hari ini silakan, saya ingin teman-teman TV One menyampaikan melalui laman kami, melalui website kami di Kemenparekraf sudah bisa mendaftarkan para pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan namanya melalui asosiasi atau secara langsung juga. Silakan, karena data ini akan kami verifikasi ulang, kami validasi untuk disiapkan tahapan-tahapan mendapatkan vaksinasi. Oke, Pak, sebenarnya kalau dari arahan Presiden ini sendiri, kalau misalnya masyarakat kan kalau bertanya kan dimensinya waktu ya. Kapan ini? Apakah 2-3 bulan lagi sudah ada angin segar bahwa
akan ada upaya yang lebih digencarkan lagi nih supaya bisa normal kembali, mereka kemudian bisa beroperasi lagi ini bioskop, para pekerja seni bisa menjual hasil karya seninya. Ini bagaimana? Jadi tentunya saya sudah menyampaikan bahwa kita tidak ingin terlalu berjanji-janji muluk, tapi kita ingin bergerak lebih cepat dari apa yang diinginkan oleh teman-teman insan perfilman. Jadi saya sudah mendapatkan instruksi bahwa dalam beberapa minggu ke depan ini finalisasi dari beberapa permintaan dari insan perfilman, termasuk juga segi untuk peningkatan gerakan kembali ke bioskop ini. Kita akan pilih daerahnya dan akan kita inisiasi. Jadi mudah-mudahan tidak sampai 3 bulan karena banyak sekali dari seperti penyelenggara bioskop maupun para pekerja seni ini sudah hidupnya dari hari ke hari atau minggu ke minggu. Jadi ini yang harus kita bantu. Jangan sampai terlalu lama. Mari kita tebar harapan dengan kekuatan kita untuk berkolaborasi bersama. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan kembali. Ya Pak Menteri, ini karena sudah ada Mbak Marcella Zelianti ya sebagai pekerja seni di sini. Mungkin pertanyaan simpel, Mbak Marcella, kalaulah kebijakan saat ini yang masih kebayang ya, misalnya bioskop tidak mungkin bisa penuh, tempat duduknya terisi karena kondisi pandemi. Tapi produk perfilman, karya-karya itu bisa running tidak, bisa dijual tidak kalau kondisinya itu yang memang nggak maksimal, ini bagaimana? Iya, jadi alhamdulillah ya, ini para pekerja film ini memang dari dulu with or without pemerintah sebetulnya mereka tetap berjalan terus, tetap berkarya terus. Bisa dibayangkan apabila ini didukung dengan kebijakan-kebijakan yang strategis, dorongan-dorongan, stimulus dan lain sebagainya dari pemerintah, pasti ini industri ini akan maju lebih pesat. Nah, sampai saat ini alhamdulillah memang masih bisa tayang di OTT. Tetapi tetap biar bagaimanapun OTT atau apapun itu, ini hanya complementing, ini hanya pelengkap. Tidak bisa menggantikan posisi bioskop. Gitu. Jadi memang ini gimana ya, kita menyambut baik upaya dari Pak Menteri, Kemenparekraf, lalu juga Bapak Presiden, memang harus kita bangun bersama kedisiplinan ini. Dengan adanya Genos dan lain sebagainya, saya pikir apabila itu bisa diselenggarakan di bioskop, saya pikir itu juga baik. Oke, sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada Pak Diki, mengingat pandemi ini kan kita berbicara mengenai orang, tidak boleh ada berkerumun, kita harus jaga jarak. Angka mana yang menjadi titik tengah supaya pengusaha ini bisa tetap running, tetap untung, tapi juga tidak kemudian 25%, karena mereka tidak akan kuat kalau misalnya hanya 25% pengunjungnya untuk satu penayangan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya Pak Diki, sekarang saya mau tanya nih Pak, angka berapa persen yang aman untuk bioskop bisa buka Pak? Karena kalau misalnya dibatasin terlalu kecil, mereka nggak akan bisa running Pak, nggak akan bisa untung. Ini bagaimana? Ya, ini memang satu lagi saya sampaikan dilematis ya. Tapi kalau merujuk pada situasi saat ini di mana ancaman tren baru ya, jadi saya kira 4 meter persegi per orang itu satu posisi yang ideal ya. 4 meter persegi itu artinya ya berarti kalau itu 100 meter dibagi 4 meter persegi. Kalau misalnya diperkecil ya 2 meter persegi. Jadi selalu pada ukurannya itu pada orang ya. Jadi jangan sampai melihat kita tentukan 50%. Jadi kita lihat juga faktor yang lain yang paling penting juga bahwa ventilasi ya, sirkulasi udara. Sebetulnya kalau ideal tuh HEPA filter sebetulnya ya, AC-nya ya harusnya dengan beberapa juga pengaturan, misalnya nanti ada yang keluar dan masuk ini juga diatur. Jadi kalau untuk kapasitas sekali lagi akan sangat penting melihat situasional dari sinema tersebut. Kalau dia sirkulasinya bagus, ya jarak ya 1 meter dari antar atau jeda satu itu mungkin relatif sama. Mungkin 50% itu udah sementara ini udah maksimal. Saya menghimbaunya ada fase yang kita amati dulu lah, ya, dievaluasi dulu. Ketika misalnya 50% setelah 2 minggu apa yang terjadi. Oke, sekarang saya ke Pak Menteri. Pak Menteri, itu menjadi catatan ya bahwa ada hal yang harus diatur jika memang bioskop dibuka. Tapi pekerja seni ini kan tidak hanya industri perfilman, tapi ada juga industri hiburan-hiburan musik daerah, ludruk, ketoprak, pagelaran wayang. Ini bagaimana nasibnya Pak Menteri?
Ya, sebagai penggemar dangdut koplo dan ludruk, saya juga memberikan satu perhatian bahwa kebijakan ini harus inklusif. Betul yang Prof. Diki sampaikan bahwa di bioskop itu sudah ada HEPA filter, sudah ada sirkulasi sekitar 10% dengan jarak yang aman dan disiapkan juga untuk mencuci tangan dan harus memakai masker. Itu saya juga sangat sepakat kalau kita mulainya dengan tahapan-tahapan, mungkin dalam tiap 2 minggu kita evaluasi. Dan seandainya ini memicu satu penularan baru, ini harus kita pastikan bisa kita evaluasi. Yang kedua, untuk di level masyarakat bawah, kemarin saya sudah hadir di salah satu kampung di Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, dan mereka ternyata juga sudah menyiapkan. Jadi kita jangan underestimate para pelaku ekonomi kreatif yang ada di level akar rumput. Mereka juga ternyata sudah mulai mengadopsi 3M. Mereka sangat yakin bahwa untuk mereka bisa bertahan, ya mereka harus adopsi protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Jadi kami cukup optimis dan kita pasti akan dipandu oleh data-data epidemiolog seperti Pak Profesor Diki. Karena tanpa data-data tersebut mustahil kita bisa mengambil satu keputusan. Semuanya ini harus berlandaskan data kesehatan dan itu panglimanya sekarang. Oke, Mbak Marcella, ketika sudah ada angin segar, industri hiburan mau diaktifkan atau digalakan kembali, tapi yang menjadi bumerang adalah jikalau ada penularan yang terjadi ketika proses pembuatan, ini bisa di-stop lagi. Seberapa yakin Parvi atau mungkin Mbak Marcella dengan ketika proses pembuatan kru semua menjaga protokol kesehatan, Mbak? Mengingat itu pasti proses pembuatannya, orang yang terlibat begitu banyak. Bagaimana Mbak Marcella? Ya, kalau saya pikir ini keadaan yang tidak bisa kita hindari ya, bahwa biar bagaimanapun, apapun kesehatan, nyawa ini kan menjadi prioritas nomor 1. Jadi kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin dengan segala protokol yang lengkap ya, yang optimal seperti tadi sudah dikatakan. Namun kalau misalnya memang itu ternyata dijalankan dan menimbulkan penularan kembali atau justru meningkatkan kembali angka ini, ya justru itu solusi yang harus dipecahkan bersama dan tidak bisa pelaku industri sendiri. Ini harus memang ada kehadiran dan turun tangan, baik itu kebijakan, bantuan pemerintah, bagaimana pekerja seni itu bisa bertahan hidup, bagaimana karya-karya ini tetap bisa digalakkan dengan cara-cara yang lain, ya jalur-jalur online dan lain sebagainya. Tentu ketika kita terdesak, kadang itu kreativitas pasti justru akan muncul yang kita tidak sangka. Jadi ruang-ruang itu, ruang distribusi harus kita ciptakan dengan cara yang lain. Oke. Stimulus-stimulus itu, bantuan-bantuan itu harus sampai dengan bentuk-bentuk yang lain sebagai pengganti ya, atau sebagai sedikit pengganti daripada penghasilan atau kehilangan besarnya industri dan pelaku-pelaku perfilm. Oke, mudah-mudahan ini jadi masukan untuk Pak Menteri ya, Kementerian Parekraf untuk memberikan stimulus. Mungkin Pak Diki berikan contoh yang lebih bisa diaplikasikan, SOP yang bisa diadopsi para pekerja seni untuk aman ketika mereka nanti bisa beroperasi, bisa memulai produksi lagi. Berapa orang krunya, bagaimana kemudian menjaga protokol kesehatan, bagaimana Pak Diki? Pertama bahwa kegiatan apapun harus memilih lokasi yang terkendali pandeminya. Ya, ini sangat penting ya, termasuk mau buka bioskop dan lain sebagainya. Sehingga itulah sebabnya kalau katakanlah ada satu bioskop yang dibuka, ya yang nonton itu jangan sampai dari luar daerah itu. Itu berbahaya sekali. Jadi kalau satu daerah itu jadikan pilot project sama Bang Sandi ini, nah itu dulu jangan sampai dia membuka peluang untuk dari kedatangan orang dari wilayah lain. Termasuk ketika misalnya ada aktivitas seni membuat itu sinetron atau film segala macam, pilih satu lokasi yang akan dilakukannya itu memang bukan di zona merah misalnya sebagai contoh. Termasuk juga harus dihindari dan sangat dicegah adanya keterlibatan masyarakat ya dalam situasi seperti ini, karena sekali lagi
sifat mematuhi 5M ini ya harus dilakukan ya, terutama mobilitas interaksi ini kan yang jadi penting ya, dan harus dicegah, dan termasuk kerumunan keramaian. Nah, tadi sekilas saya lihat juga ada satu misalnya, saya nggak tahu apakah itu betul atau tidak ya. Ada misalnya pertunjukan ya, para pekerja seni yang tampil di panggung pun ya mau tidak mau tetap harus jaga jarak dalam situasi seperti ini. Jadi ingat, vaksin ini tidak menjamin 100%. Bahwa akan ada potensi dia terinfeksi ada, bahwa dia akan menularkan ada, sehingga tetap ya, kalau mohon maaf Pak Bang Sandi, kalau di Amerika itu atau di sini sudah lewat ya. Di Amerika, di New York sekarang untuk nonton opera masih dites Bang Sandi, masih dites ya dengan rapid test. Jadi dan makin banyak yang dites dan akhirnya negatif, itu kapasitasnya bisa ditambah. Tapi kalau tidak ada tes, kapasitasnya hanya 50 orang. Ya. Seperti itulah. Jadi kurang lebih ya saya siap lah membantu pemerintah ini untuk mencari. Baik. Mungkin salah satu cara yang memang kalau di bioskop itu sebelum menonton ada semacam rapid test, itu akan sangat membantu ya. Mungkin rasa aman penonton untuk datang. Dan itu bisa dibantu mudah-mudahan oleh pemerintah. Terima kasih Mbak Mersal, terima kasih Pak Diki, terima kasih Pak Sandiaga Uno. Kita harapkan protokol ini bisa diperhatikan untuk pemerintah, stimulus diberikan, aman untuk para pekerja seni, aman juga bagi yang menonton.